Ya, mungkin sambil menunggu yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan karena memang hujan cukup deras ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini yang Allah turunkan keberkahan berupa hujan, kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, waktu luang, umur panjang, sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia guna menuntut ilmu. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan belajar bersama tentang materi 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan membahas pada hadis yang ke-30 dari kitab 100 hadis populer untuk hafalan. Akan saya bacakan matan beserta penjelasan dari hadis yang ke-30 ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Juzus sawariba wa arkhul liha khaliful majusa. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, Juzus sawariba wa arkhul liha, ya, cukurlah kumismu wa arkhul liha, dan peliharalah jenggotmu. Jadi kita disunahkan untuk mencukur kumis, ya, mencukur kumis wa arkhul liha, dan memanjangkan jenggot. Kenapa itu diperintahkan? Kenapa itu disunahkan? Karena Nabi memberikan penjelasan khaliful majusa, untuk menyelisih orang-orang majusi. Jadi dalam hal penampilan pun umat Islam ini diatur agar jangan sama dengan orang-orang kafir, ya. Baik itu mereka kafir agama samawi, apalagi kemudian kafir agama harbi, ya. Kafir agama yang memusuhi Islam. Nah, maka ini menjadi patokan bagi kita bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbuat. Ya, pada hal yang sekecil jenggot, ya, jenggot kemudian kumis itu diatur dalam Islam. Kenapa? Agar tidak sama penampilan seorang muslim dengan orang kafir, itu harus berbeda, ada yang membedakan, ya. Karena memang sulit di zaman dahulu di bangsa Arab, ya, di Timur Tengah, mana orang Yahudi, mana muslim, mana orang Majusi, mana orang mukmin, itu sangat sulit karena sama-sama pakai jubah, ya, sama-sama semuanya pakai jubah. Nah, cara membedakannya diantaranya yaitu apa? Dengan ciri-ciri khusus, yaitu juzus sawariba wa arkhur riha, cukurlah kumismu. Jadi kalau orang Islam itu kumisnya tipis, ya, selalu bersih, ya. Kalaupun panjang mungkin Senin sampai Kamis, besok hari Jumat dipotong, dicukur, ya. Wa arkhul liha, ya, dan kemudian pelihara jenggot, ya. Jenggot itu disunahkan untuk dipelihara. Kenapa? Khaliful majusa, agar bisa berbeda dengan orang Majusi. Karena orang Majusi
mereka dari penampilannya juga sama ya. Kalau sama-sama orang Arab, sama-sama orang Timur Tengah, ya hidungnya mancungan begitu ya. Tinggi badannya ya berkisar antara 170 sampai 180. Wah, karena orang-orang Arab itu kan mesti tinggi-tinggi ya. Mancung-mancung. Kalau yang pesek itu kan Indonesia, itu pesek ya. Nah, tapi untuk membedakan apakah ini seorang mukmin ataukah kafir, maka Nabi memberikan apa? Tanda-tanda, yaitu jusus sawariba wa arkhuriha, untuk merapikan, untuk mencukur kumis, wa arkul riha, dan memelihara jenggot. Nah, dengan begitu kita sebagai seorang muslim mukmin lebih mengenali saudara kita. Karena kita juga diperintahkan pada hadis-hadis yang awal itu, hakul muslimin ala muslim khamsum. Yang apa? Raddus salam, untuk menjawab salam ya. Juga memerintahkan untuk mengucap salam kepada siapa? Kepada saudara sesamamu muslim. Nah, dengan begitu bisa jelas, oh ini orang Islam, oh ini orang kafir. Maka tidak salah ketika mengucap salam kepada saudaranya, assalamualaikum, jelas, karena ada ciri-ciri, ada tanda bahwa ini orang Islam. Nah, jangan sampai kemudian kita mengucap salam kepada orang kafir. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam ya. Jangan kalian memberikan ucapan salam kepada Yahudi ataupun Nasrani ya. Jangan sampai kita mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani ya. Nah, itu larangan. Maka Nabi untuk agar tidak salah menempatkan salam, karena salam itu bagian dari sunnah ya. Sunnahnya untuk memberikan salam kepada saudara kita agar tidak salah, maka diberi tanda-tanda. Oh, ciri-ciri orang muslim itu seperti ini, kondisi fisiknya ya, kumisnya rapi ya, karena sering dicukur, wa arkulihat, dan di jenggotnya dipelihara. Alhamdulillah ya, meskipun sedikit saya ini punya jenggot. Nah, ini adalah ciri-ciri seorang muslim. Nah, kalaupun ada kumisnya tipis, besok Jumat dipotong, karena termasuk khamsum minal fitrah, termasuk 5 yang fitrah atau yang 5 yang disunahkan di hari Jumat. Apa saja? Memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis. Nah, itu diantaranya. Nah, besok kita laksanakan sunah-sunah yang ringan itu, karena sudah masuk hari Jumat. Nah, maka materi hadis ini adalah bagaimana seorang muslim untuk identifikasi diri itu harus jelas, bahwa seorang muslim itu ada ciri khususnya sehingga mudah dikenali oleh saudaranya, sehingga berbeda antara muslim dengan orang kafir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa menambah keilmuan dan keimanan kepada kita. Kehadiran kita dalam menuntut ilmu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sehingga nantinya kita bersama dapat mengamalkan ilmu yang kita dapatkan ini, sehingga semakin hari semakin bertambah amal ibadah kita. Marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.